gagal menang dalam 4 pertandingan, Persija Jakarta tegaskan posisi Carlos Pena masih aman. Patrick Kluivert beri komentar soal nasib naturalisasi Jairo Riedewald. Peter Huistra berambisi bawa PSS Sleman keluar dari zona degradasi. Incar lolos Piala Dunia 2026, Timnas Bahrain siap kalahkan Timnas Indonesia di Jakarta. Tiket Persib Bandung kontra Madura United sold out. Bojan sangat senang. Gagal menang dalam 4 pertandingan, Persija Jakarta tegaskan posisi Carlos Pena masih aman. Direktur Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, menegaskan Carlos Pena masih aman sebagai pelatih Persija Jakarta, kendati timnya tak pernah menang dari 4 laga terakhir di Liga 1 Indonesia. Persija melakoni laga terakhir pada Minggu, 16 Februari 2025, melawan Persib Bandung yang berakhir dengan hasil imbang 2-2 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Hasil imbang ini menandai Persija Jakarta tanpa kemenangan dalam 4 laga terakhir mereka, karena memetik hasil 3 kali seri dan sekali kalah. Prapanca mengatakan bahwa berdasarkan posisi Persija Jakarta yang masih ada di 4 besar, dan hanya terpaut 1 poin dari posisi kedua, posisi Pena masih aman. Saya sih masih secara manajemen, bahwa kami masih on track di 4 besar, itu yang harus dijaga oleh pelatih. Karena kalau seandainya tidak 4 besar, pelatih harus out, kata Prapanca saat ditemui awak media di Jakarta, Kamis, 20 Februari 2025, seperti dimuat Antara. Sebaliknya, jika Pena membuat performa Macan Kemayoran menurun sampai keluar dari 4 besar, menurut dia, pelatih asal Spanyol itu akan segera diganti. Kalau seandainya dia lewat dari 4 besar, misal nomor 5, 6, 7 saja, dia out, tapi ada punishment ada reward. Kalau dia become nomor 2 saja atau 1 saja, itu sudah membuat pelatih itu pasti bisa bertahan, jadi sebenarnya kuncinya ada di pelatih, tambah dia. Dalam kesempatan yang sama, Prapanca menyayangkan timnya gagal meraih kemenangan melawan Persib setelah sempat unggul 2 gol di babak pertama. Selain dari segi hasil, ia juga menyayangkan Persija Jakarta kembali gagal menghelat laga kandangnya di Jakarta. Tentunya tiap pelatih juga terus berevaluasi. Memang sangat disayangkan waktu pas kemarin kita pertandingan terakhir, kita tidak dapat kesempatan, perjuangan kita untuk bermain di GBK, kita ngirim surat ke sana ke sini, mencoba komunikasi ke orang-orang yang punya kepentingan, jelas dia. Kami tidak bisa bermain di Jakarta, sehingga saya yakin kalau kita main di Jakarta kemarin kita menang, punya poin lah, 3 poin, tapi balik lagi, mau dimanapun mestinya tim itu harus punya optimis yang tinggi, tambah dia. Patrick Kluivert beri komentar soal nasib naturalisasi Jairo Riedewald. Kabar naturalisasi Jairo Riedewald belum jelas. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tak ada kabar soal progres terbaru naturalisasi di Timnas Indonesia, khususnya soal Jairo Riedewald. Seperti diketahui, nama pemain calon naturalisasi, Jairo Riedewald, jadi perbincangan para penggemar Timnas Indonesia, lantaran masuk dalam daftar naturalisasi baru skuad Timnas Indonesia. Bahkan, pemain Royal Antwerp FC di kasta teratas Liga Belgia tersebut, telah disebut Patrick Kluivert saat konferensi pers awalnya sebagai juru latih tim Merah Putih pada Januari lalu. Saya tidak tahu apakah saya boleh bilang ini sama ketum PSSI, tetapi saya sudah bicara dengan 5 pemain yang bisa dinaturalisasi, ucap Patrick Kluivert pada Kamis, 13 Januari 2025, lalu. Saya sibuk dengan hal ini, tapi saya tidak tahu apa saya boleh sebut namanya. Kami sedang coba menaturalisasi salah satu pemainnya, Jairo Riedewald, secepat yang kami bisa, tambahnya. Kehadiran pemain berusia 28 tahun tersebut diharapkan bisa meningkatkan kualitas lini tengah Timnas Indonesia yang akan tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, bulan Maret nanti. Menurut jadwal yang ada, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Australia dan Timnas Bahrain pada lanjutan babak kualifikasi bulan depan. Meski sudah dibocorkan oleh Patrick Kluivert,
Namun sampai sekarang belum ada kabar lanjutan mengenai proses naturalisasi Jairo Riedewald. Jairo Riedewald sendiri diketahui memiliki darah Indonesia, tepatnya dari Maluku. Dirinya bahkan pernah bertemu keluarganya di Indonesia saat menjalani tur bersama Ajax Amsterdam pada 2014 silam. Peter Huistra, berambisi bawa PSS Sleman keluar dari zona degradasi. Pelatih anyar PSS Sleman, Peter Huistra, berambisi membawa timnya keluar dari zona degradasi setelah dia ditunjuk menggantikan Mazzola Junior pada Rabu lalu. Dikutip dari laman resmi klub, Kamis, Peter mengatakan dirinya dibebani target dan dirinya sudah mengidentifikasi masalah yang membuatnya harus melakukan langkah-langkah cepat dan besar demi mengangkat prestasi PSS Sleman yang terpuruk. Langkah awal dan sangat jelas, yakni menolak menjadi bagian dari tim zona degradasi. Tentunya kami harus lepas dari jeratan tersebut. Kedepannya 11 pertandingan telah menanti yang berarti 11 pertandingan penentuan, ungkap Peter. Hal tersebut membuat saya harus bekerja secara efektif, memberikan motivasi kepada tim dan tim juga harus bisa memotivasi dirinya sendiri dan segera mendapatkan poin. Itulah hal krusial untuk situasi saat ini, sambungnya. Pada 11 pertandingan tersisa Liga 1 Indonesia musim ini, pelatih berkebangsaan Belanda tersebut dituntut untuk bisa membawa PSS Sleman keluar dari zona degradasi. Saat ini PSS Sleman berada di zona degradasi, tepatnya peringkat ke-17 klasemen sementara Liga 1 Indonesia dengan 19 poin dari 23 pertandingan, terpaut 1 poin saja dari zona aman saat ini. Soal alasannya memilih bergabung dengan PSS Sleman yang tengah terpuruk, dirinya menilai bahwa skuad Super Elang Jawa merupakan raksasa sepak bola Indonesia yang kini tengah tertidur. Mantan pelatih Borneo FC tersebut menjelaskan jika bergabung pada tengah kompetisi merupakan sebuah tantangan karena hanya memiliki waktu untuk mengenal pemain-pemain yang ia miliki. Sebuah kesulitan hadir saat datang melatih di tengah perjalanan sebuah kompetisi. Kami hanya memiliki waktu singkat untuk mengenal para pemain, mengenal personil-personil yang ada di tim ini, jelas Peter. Kemudian pertandingan terdekat melawan Malut United FC juga siap menanti. Tidak ada pilihan selain harus melakukan lompatan besar dengan menjalankan intensitas latihan untuk meraih hasil yang mengesankan, pungkasnya. Laga debut Peter Huistra menangani PSS Sleman akan terjadi pada pekan ke-24 ketika bertandang ke markas Malut United di Stadion Gelora Kieraha, Ternate, Minggu 23 Februari pukul 19 WIB mendatang. Incar lolos Piala Dunia 2026, Timnas Bahrain siap kalahkan Timnas Indonesia di Jakarta. Pelatih Timnas Bahrain, Dragan Talajik, menegaskan timnya tidak takut lawan siapapun di 4 laga sisa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Bahrain akan bertandang ke markas Jepang pada 20 Maret, sebelum bertamu ke Jakarta menghadapi Timnas Indonesia pada 25 Maret. Kemudian di bulan Juni, skuad yang dijuluki Dilmun Warriors itu akan melawan Timnas Arab Saudi 5 Juni dan Timnas Cina 10 Juni. Kami tidak takut siapapun. Kami adalah tim yang percaya diri dan percaya terhadap kinerja. Kami akan terus bekerja keras. Insya Allah dalam 4 laga ke depan, kami akan menunjukkan kepada siapapun bahwa kami siap mewujudkan mimpi, kata Talajik dikutip dari GDN. Bahrain masih punya kesempatan mendapat tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026 atau ke putaran keempat kualifikasi. Saat ini, mereka berada di peringkat kelima dengan 6 angka. Selisih poin yang tipis memungkinkan banyak hal terjadi. Sebab Timnas Australia di peringkat kedua mengantongi 7 poin. Lalu Timnas Indonesia di peringkat ketiga dengan 6 poin. Arab Saudi di posisi keempat dengan poin yang sama. Cina di tempat terakhir pun punya 6 poin. Hanya Jepang yang dominan di puncak klasemen sementara dengan 16 angka. Status juara Piala Teluk 2025 pun membuat Talajik percaya diri, Bahrain bisa memetik hasil positif di kualifikasi Piala Dunia. Ia yakin 4 sisa pertandingan pada Maret dan Juni akan membuahkan kabar baik untuk timnya. Piala Teluk sudah selesai, kami meraih hasil yang baik dan saya bangga kepada para pemain. Tapi, pertandingan yang akan datang ada 4 laga yang menentukan nasib kami, ujarnya. Pada pertandingan ini, kami harus menunjukkan kepada orang-orang bahwa kami siap terhadap hal-hal yang belum terjadi. Saya percaya kepada pemain, saya yakin 100% kami siap dan layak berjuang menuju Piala Dunia, ia menambahkan.
Tiket Persib Bandung kontra Madura United sold out. Bojan sangat senang. Tiket pertandingan kandang Persib Bandung melawan Madura United laris terjual. Partai pekan ke-24 tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Sabtu, 22 Februari 2025, malam. Animo tinggi diperlihatkan Bobotoh untuk memberikan dukungan langsung kepada Maung Bandung. Bahkan saat ini kabarnya penjualan tiket sudah nyaris sold out. Bojan Hodak selaku pelatih menyambut kabar tersebut. Menurutnya dukungan supporter tentu diperlukan oleh pemain. Pasalnya penonton akan memberikan suntikan motivasi bagi armada Persib sekaligus menebar teror bagi pemain lawan supaya tidak tampil dengan lepas. Peran Bobotoh akan sangat penting untuk memberikan tekanan bagi pemain Madura United yang kini sedang dalam kondisi on fire. 4 laga terakhir ditutup tanpa kekalahan dan baru menelan kekalahan dari Dewa United 3-1. Fantastis! Kami akan mendapat dukungan yang bagus dan Madura adalah tim yang bagus karena dalam 4 pertandingan terakhir, mereka belum pernah kalah, ujar Bojan Hodak saat diwawancara di Stadion GBLA, Kamis, 20 Februari 2025. Menurutnya Madura United bisa jadi batu sandungan untuk Maung Bandung. Karena itu Bojan mengingatkan pemain untuk bermain maksimal. Belakangan, Madura United memang mengalami peningkatan permainan di putaran kedua. Jadi mereka bermain dengan sangat baik dan mereka mengganti pelatih, mereka mengubah pemainnya, jadi mereka kini terlihat lebih tangguh, tutur pelatih berkebangsaan Kroasia tersebut menjelaskan. Persib Bandung yang tidak mau kehilangan poin untuk terus menjaga jarak poin di puncak klasemen, harus bisa mendapatkan 3 angka. Karena itu Bojan Hodak menekankan laga ini harus bisa ditutup dengan kemenangan. Tapi jika kami ingin terus menjaga posisi pertama maka kami harus mendapatkan hasil yang positif pada pertandingan ini, tandas mantan juru racik taktik Kuala Lumpur City ini.